Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin, NIM 21025050116, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anti korupsi. Nah, dalam pengertian anti korupsi itu adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam merugikan orang lain. Nah, di sini penyebab terjadinya korupsi. Di poin pertama itu tidak menerapkan ajaran agama. Yang kedua, kurang memiliki keteladanan pimpinan. Poin ketiga, manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasi. Yang keempat, aspek peraturan perundang-undangan. Yang kelima, aspek individu pelaku. Yang keenam, moral yang kurang kuat. Yang ketujuh, kebutuhan hidup yang mendesak. Yang kedelapan, gaya hidup yang konsumtif. Yang terakhir, malas atau tidak mau bekerja. Adapun dampak korupsi, dampak pertama itu dampak sosial. Dampak sosial tidak diragukan menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Menurut Alatas, melalui karakteristik korupsi, melalui praktik korupsi, sindikat, kejahatan atau penjahat, perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Yang kedua, dampak terhadap demokrasi. Nah, dalam dampak terhadap demokrasi itu terbagi dua, yaitu korupsi administratif. Secara administratif, korupsi bisa dilakukan sesuai dengan hukum. Yang kedua, korupsi politik. Jenis korupsi politik muncul dalam bentuk uang damai. Misalnya, uang yang diberikan dalam kasus pelanggaran lalu lintas agar si pelanggar tidak perlu di pengadilan. Yang ketiga, dampak terhadap fungsi pemerintah. Dalam dampak terhadap fungsi pemerintahan ada 3 poin di dalamnya, yaitu korupsi menghambat peran negara dalam peraturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemeteran akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, dampak terhadap akhlak dan moral. Nah, dampak terhadap akhlak dan moral itu jika suatu pemerintah tidak lagi mampu memberi pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat dengan sendirinya akan luntur. Jika pemerintahan justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat dan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Yang kelima, dampak korupsi terhadap ekonomi. Di dalam dampak korupsi terhadap ekonomi itu terbagi 2 poin, yaitu kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang bersifat terus-menerus. Yang kedua itu kemiskinan sementara, yaitu kemiskinan yang indikasinya adalah menurutnya pendapatan masyarakat untuk sementara waktu akibat perubahan yang terjadi, semisal terjadinya krisis moneter. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.